Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian solusinya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah. Nanti itu bakteri ya nanti disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.